Seseorang perempuan yang menggunakan ilmu-ilmu ajian pelet untuk membalas mantan pacarnya. Saya memilih angka kelahiran nomor 22. Uci, wanita cantik kelahiran tanggal 22, bermain ilmu pengasihan berupa pelet pada pasangannya dan memiliki jimat berupa cincin. Menurut pengakuannya, Uci sering diganggu sosok gaib karena bermain ilmu pelet. Apakah karma baik akan datang atau karma buruk yang tidak akan pergi dari hidupnya? Masuk nggak ke dalam, jangan bikin malu kamu ya? Hah? Enggak. Uci, Kak, apaan sih masuk nggak? Kakak, aku harus pergi. Pasti kamu mau ketemu sama dia lagi kan? Masuk, aku bilang, masuk. Kakak, ini nggak mau Kak, aku harus pergi. Nggak bisa. Kakak nggak setuju kamu deketin Edo lagi. Masuk sekarang. Bikin malu Kakak, kamu ya. Ih! Dasar kamu ya. Keterlaluan. Lu nggak minum? Boleh. Edo, Ci. keterlaluan kamu. Aku bisa jelasin, Ci. Bisa jelasin apa? Kita putus. Kamu salah paham. Ci. Apa sih? Aku bisa jelasin. Lepasin. Nggak ada yang perlu dijelasin lagi. Ci. Aku bisa jelasin, Ci. Aku bisa jelasin. Ini kamu Nggak salah ada paham, Ci. yang Kamu perlu salah paham. dijelasin. Kamu salah paham. Ci. Aku bisa jelasin. Uci. Aku bisa jelasin. Edo, tunggu Edo. Ci. Edo! Ci. Aku bisa jelasin. Edo, apa Kamu, Ci. Aku bisa jelasin semuanya. Minggir! Kamu tuh mau jelasin apa lagi sih? Aku tuh udah habis-habisan sama kamu. Tapi kamu malah selingkuh sama cewek lain. Ci. Apa yang kamu lihat itu nggak sesuai. Ci. Edo! Edo! Uci. Edo! Edo! Uci. Edo, tunggu Edo! Edo, bangun Edo! Jangan kamu di sini Edo! Ini semua gara-gara kamu! Edo, bangun! Lepasin! Ih, apaan sih? Ini tuh gara-gara kamu, tau nggak? Edo, bangun Edo! Edo, maafin aku Edo! Aku kan udah sering bilang sama ibu, aku nggak setuju kalau Uci sama Edo. Ibu nggak tahu apa orang tuanya Edo itu kan musuh ayah. Gimana sih, ngapain ibu izinin dia? Nah, kamu nggak usah marah-marah gitu dong. Uci bilang sama ibu kalau mereka tuh saling mencintai. Jadi ibu bisa apa? Udahlah Bu, hidup itu nggak makan cinta doang. Dia mau makan apa emangnya, hah? Ibu harusnya kasih penjelasan dong sama Uci. Uci itu kan anak kuliahan. Dan Edo tuh cuma tamatan SMA, Bu. Apalagi sekarang kerjaannya cuma buruh pabrik. Itu bukan levelan kita, Bu. Dia tuh cuma orang susah. Ibu lihat nih, hah? Jam berapa, Bu? Udah malam kayak gini dia belum pulang. Pasti kan dia keluyuran. Anak kalau dimanjain kayak gini, Bu. Lihat aja kalau pulang aku kasih pelajaran buat dia. Semoga Edo nggak kenapa-napa. Puas kan lo? Gara-gara lo emosi, Edo jadi kecelakaan kayak gini. Maksud lo apa? Hah? Jadi lo kan yang selama ini ngaku jadi pacar Edo. Ngaku-ngaku, gue emang pacarnya kali. Pacar? Pacar dari mana? Pacar dari Hongkong? Heh, gue ini jelas-jelas pacarnya Edo. Lu jangan fitnah ya. Gue udah pacaran sama Edo dari sekolah. Lo ini nggak tahu diri banget ya? Gue ini udah sabar ya denger curhatan Edo tentang lo ngancar-ngancar dia. Dan sekarang gue mau lo yang jauhin Edo. Lo ini kayak nyari cowok lain sih ya? Ih, Sudah. Jangan berantem di sini. Gak tahu malu. Ini rumah sakit. awas. Udah sana pergi. Bagus kamu ya baru pulang, hah? Hah? Sini kamu bilang sini. Keterlaluan kamu ya, hah? Jam segini baru pulang. Aku kan udah sering bilang sama kamu jangan pernah ketemuin dia lagi. Ngapain kamu pergi? Ampun, enggak. Basi tau nggak? Besok
tadi berantem sama dia dan aku dorong dia dan aku nggak sengaja Kak sampai dia ketabrak. Ini bagus dong. Kenapa Kakak bisa tega ngomong seperti itu Kak? Karena supaya kamu sadar dan biar kamu gak bisa ketemu lagi sama dia. Ayo, udah kamu gak bisa. Kenapa Uci? Ya Allah nak, ayo nak, ayo sayang, ayo bangun nak. Nak, kamu jangan begitu dong nak. Adik kamu kenapa? Gak usah ibu pikirin dia. Anak kayak gini emang gak tahu diri. Kerjaannya cuma bikin malu keluarga, tahu nggak? Kamu tuh cuma di otak kamu cuma cowok aja. Nggak mikirin keluarga, tahu nggak? Capek aku sama keluarga ini. Ya udah nak, ayo masuk sayang ya. Istirahat dulu. Apa? Jadi Uci ngedorong Edo sampai jatuh dan ditabrak? Yakin kamu? Iya Kak, Ina ada di situ. Ina lihat sendiri semuanya. Kurang ajar. Perempuan itu harus dikasih pelajaran. Assalamualaikum Kak Agam. Kamu celakain adik saya? Iya. Kak, saya... Diam kamu. Kalau sampai terjadi apa-apa sama adik saya, kamu harus tanggung jawab. Apalagi kalau sampai dia mati. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Paham kamu? Pergi kamu dari sini. Pergi! Enggak, saya nggak akan pergi sebelum saya bertemu sama Edo. Saya nggak akan izinin kamu ngeliat Edo. Bisa-bisa dia tambah sakit ngeliat kamu. Uci sayang, aku ngerti kok perasaan kamu. Tapi kamu juga harus ngerti dong perasaannya Kak Agam. Jadi mendingan kamu pulang aja dari sini. Biar aku sama Kak Agam yang jagain Edo. Nanti kalau situasinya udah aman, kamu boleh kok kesini. Oh, saya makasih banyak ya sama kamu. Kalau boleh, nanti saya titip Edo sama kamu ya. Ya, boleh Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Edo. Oci. Edo, kamu udah sadar? Oci. Kamu udah sadar, Edo? Ina, kamu ngapain di sini? Ya ampun, Edo. Aku seneng banget akhirnya kamu udah sadar. Aku semalaman di sini nungguin kamu. Aku berdoa buat kesembuhan kamu. Oci mana tuh? Pacar kamu itu benar-benar gak punya perasaan, Dok. Gak punya hati. Dia ninggalin kamu waktu kamu kecelakaan. Aku yang bawa kamu ke sini, Dok. Ya mungkin lah, Uci. Aku yang nungguin kamu semalaman di sini. Uci nggak mungkin kayak gitu. Kenyataannya, waktu aku minta bawa kamu ke rumah sakit, dia nggak mau. Dia malah nyumpain kamu, Dok. Aku sakit hati dengarnya, Dok. Ya udah. Sekarang kamu jangan mikirin apa-apa. Kamu fokus sama kesehatan kamu. Aku bakalan di sini nungguin kamu sampai kamu sembuh. Ya. Apa bang? Abang mau aku menikah sama Ina? Bang, aku itu udah punya pacar Uci dan Ina pun juga udah punya pacar. Cukup, Abang cukup dong, cukup. Jangan pernah kamu sebut nama perempuan itu lagi di sini, bisa? Duh. Dia itu pembawa sial buat kamu. Bang, Abang lihat dengan mata kepala abang sendiri kalau Ina itu lebih baik buat kamu. Dia itu perhatian sama kamu, dia ngurusin kamu waktu kamu sakit. Tapi Uci mana? Bang, mungkin Uci juga Uci itu nggak ngurusin kamu sama sekali, enggak kan? Datang nggak dia? Enggak. Ya, udahlah, udah. Cukup. Abang minta kalian menikah. Karena abang dengan Kak Sari udah bilang sama ibu tentang ini kalau kalian akan menikah dan ibu setuju. Tapi aku itu... Udah cukup. Dengerin permintaan abang kali ini, ya. Uci buka pintunya, Ci, udah siang. Mana sih, mana? Uci, kamu jangan ngurung diri kayak gini, Uci. Uci, jangan sampai aku dobrak pintunya ya. Uci! Ya ampun, kamu ini apa-apaan sih? Hah? Diri nggak? Diri aku bilang.
jadi perempuan mikir gak sih? Cuman gara-gara laki kayak gitu kamu jadi seperti ini? Kamu mau kayak gimana sih, Ci? Mau jadi gila kamu? Hah? Bener-bener kamu ya. Capek aku ngurusin kamu. Sebenarnya aku juga udah gak peduli sama kamu, Ci. Kamu mau jadi apa kayak terserah. Kamu gak kasihan sama diri kamu, Ci? Iya, kamu mau mati sia-sia cuman gara-gara dia doang. Aku mencintai Edo, Kak. Capek aku ngomong sama kamu ya. Hah? Kamu nggak boleh cinta sama dia, Ci. Kamu mau cinta sama siapapun terserah, tapi jangan sama dia. Ngerti nggak? Kalian berdua tuh nggak ada saling cinta. Kalian tuh cuma nafsu doang, jadi kalian tuh nggak tahu mana yang baik dan mana yang benar. Hah? Aku nggak bisa lupain Edo, Kak. Aku nggak mungkin lupain Edo. Uci, aku bener-bener nggak habis pikir sama kamu. Ada setan apa di otak kamu, Ci? Sampai kamu nggak bisa ngelupain dia. Gak mungkin lupain Edo, Kak. Aku udah banyak berkorban buat Edo. Aku bahkan udah apa? Udah apa? Aku bilang sama aku udah apa, Uci? udah menyerahkan milikku yang paling berharga buat Edo. Ngajar kamu, Uci. Kamu bener-bener nyerahin diri kamu sama dia. Aku bener-bener gak nyangka sama kamu ya, Ci. Hah? Kamu bisa nyerahin diri kamu segampang itu sama laki-laki itu. Maafin aku, Kak. Aku gak bisa terima. Pokoknya sekarang juga kita harus minta tanggung jawab sama dia. Ayo. Ya, ayo buka. Ida, apa-apaan sih kamu? Apa sih, Bu? Ayo, Bu. Ida, berhenti. Kamu mau kemana kan adik kamu? Kamu seret-seret begitu. Bu, Ibu tahu nggak apa yang udah dilakuin sama dia? Apa yang sudah dilakuin adik kamu? Maksud kamu apa? Dia itu udah bikin aib di keluarga kita, Bu. Aib? Astagfirullahaladzim. Aib apa sih? Nah, apa yang udah kamu lakuin? Hah? Uci, jawab ibu, nak. Dia udah ngasih harga dirinya sama Edo, Bu. Dan dia bikin kita itu jadi malu semuanya. Uci, apa benar yang kakak kamu bilang? Jawab ibu. Jawab ibu. Udahlah, Bu. Capek ngomong sama dia, Bu. Dari dulu kita udah pernah kasih tahu dia, tapi dia nggak pernah mau ngerti. Mendingan sekarang kita harus minta tanggung jawab sama Edo. Biar dia tahu gimana rasanya. Nah, kamu sabar dulu. Ibu tahu kamu marah, kamu kecewa. Ibu juga merasakan hal yang sama. Tapi tolong jangan perlakukan adik kamu seperti ini. Biarkan dia ganti baju dulu ya. Kamu sabar. Nggak bisa. Biar Edo lihat ya, gara-gara perbuatan dia sekarang adik kita jadi apa? Hah? Ayo, sekarang jalan. Udah, jangan. Enggak. Jangan, nak. Udah, Jangan, nak. Kasihan adikmu. Tunggu. Nak, tunggu. Udah. Udah, Kak. Sakit tangan juga. Mungkinan. Edo! Edo! Edo, keluar, Edo! Buka pintunya, aku tahu kamu di dalam. Kak, udahlah kita pulang aja. Diam, gak mau. Edo! Keluar pintu kalau nggak aku dobrak ya. Edo! Mbak. Iya, Bu, maaf saya teriak-teriak di sini ya. Maaf Mbak, rumah ini lagi kosong. Berarti Edonya nggak ada di dalam dong? Iya, tentu nggak ada. Soalnya hari ini Edo lagi menikah. Hah? Edo menikah? Iya Mbak, Mbak tahu nggak Edo menikahnya di mana? nggak jauh dari sini sih Mbak. Sebelah sana nih, kantor KUA. Oh, yang ada di seberang sana ya? Iya Mbak.